Ya, selain Ustaz Syarif, Dr. Faris, saya pun telah tersambung alhamdulillah ini dengan Menteri Agama kita ini, Pak Fahrul Razi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selain Pak Menteri dan juga saya telah tersambung dengan Prof. Thomas Jamaluddin, Kepala Lapan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, ini bagaimana ya? Alhamdulillah kita berlebaran hari Minggu. Tapi dari Kementerian Agama dan Bapak sebagai Menteri, apa himbauan ini untuk masyarakat? Kita boleh berlebaran, tapi ada protokol kesehatan juga yang dikedepankan. Silakan Pak Menteri. Oh itu jelas. Saya selalu menghimbau kalau yang selalu saya himbau ke sebarluaskan, satu, COVID-19 ini tidak boleh sedikit pun mengurangi kegembiraan kita menyambut hari kemenangan. Meskipun agak sedikit prihatin juga, kenapa? Karena masih ada saudara-saudara kita yang sakit, kemudian juga dokter perawat yang tidak bisa lebaran dengan baik, kumpul dengan saudara-saudaranya, keluarganya. Kemudian juga mohon maaf ada beberapa korban yang meninggal kan, sehingga kita sedikit prihatin dah. Tapi kembali COVID-19 ini tidak boleh mengurangi kegembiraan kita menyambut hari kemenangan. Kemudian kami tekankan sekali lagi, garis bawahi, jangan mudik gitu ya. Karena semakin dekat lebaran kan godaan untuk mudik semakin tinggi. Kemudian kami tekankan juga ulang lagi, coba tetap kita upayakan untuk saling berbagi. Karena banyak yang ya katakanlah jatuh miskin dalam tanda petik gitu ya, karena COVID-19 ini. Kemudian kami garis bawahi juga, tolong sholat Idul Fitri di rumah saja. Takbir juga dilakukan di rumah, melalui rumah atau dia melalui loudspeaker atau sound system yang ada di masjid maupun musola-musola. Lebaran di rumah saja juga, sholat itu juga di rumah. Kemudian silaturahmi menggunakan media sosial. Dan terakhir kami tekankan, meskipun kita di rumah, meskipun kita lebaran bersama keluarga inti saja, tapi tetap protokol kesehatan tetap diterapkan dengan sebaik-baiknya, gitu. Baik Pak Menteri, ini sebenarnya pertanyaan klise ya, tapi masyarakat juga penasaran. Sebenarnya apa alasan Kementerian Agama melaksanakan sidang isbat hari ini? Kita masih ada jeda sehari ini untuk nanti besok kita akan takbiran. Apakah ada yang perlu dipersiapkan masyarakat karena kita ini berlebaran di tengah dan juga bertakbir di tengah kondisi pandemi corona? Nah ini sangat simpel banget. Hari bulan Hijriah itu kan bisa 29, bisa 30. Kalau seandainya kita laksanakan pada 30, tiba-tiba ternyata dia kan udah kelewatan. Jadi paling bagus kita lakukan pada ke-29, sehingga kalau jatuhnya memang hanya 29, besoknya udah lebaran. Baik. Tapi kalau kemudian jatuhnya setelah dihitung-hitung jadi 30, seperti yang jadi hari ini atau sidang isbat ini, kita kemudian ngambil lusanya. Baik. Jadi memang itu seharusnya dilakukan demikian. Memang yang betul itu. Baik, baik. Sekarang saya akan bertanya kepada Prof. Thomas Jamaluddin. Prof, ini saya himpun tadi data dari Kementerian Agama yang juga disampaikan oleh Pak Menteri bahwa di 80 titik memang tidak terlihat hilal. Tapi pantauan Lapan ini seperti apa, Prof? Ya, karena memang secara hisab hilal berada di bawah ufuk. Namun bagi para pengamal ru'yat itu tetap harus dilaksanakan sebagai bagian ta'abudi. Jadi wajar kalau kemudian dari sekitar 30 titik yang tadi dilaporkan pada sidang isbat semuanya menyatakan tidak terlihat hilal dan secara astronomi pun sudah diyakini bahwa hilal tidak mungkin bisa diru'yat. Jadi ru'yat yang dilakukan oleh para peru'yat itu bagian dari ta'abudi atau ketaatan sesuai dengan perintah Rasul, sumu li'uriyati waqtiru li'uriyatihi. Jadi hasil ru'yatnya sudah bisa diperkirakan dan itu yang kemudian terbukti dari kesaksian memang tidak ada ru'yat dan tadi sudah diisbatkan pada sidang isbat tadi. Baik, Prof. Tapi untuk saat ini memang pantauan hilal ini sesuai dengan protokol COVID-19. Ada ketentuan-ketentuan yang dijalankan memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini tidak mengurangi keakuratan untuk melihat hilal. Bagaimana, Prof? Ya, jadi memang sekarang ini semua titik pengamatan baik dilakukan oleh Kementerian Agama, oleh ormas-ormas Islam maupun oleh BMKG, itu semuanya menerapkan protokol kesehatan. Jadi di setiap titik pengamatan itu dibatasi maksimum hanya ada 10 pengamat
kemudian masing-masing pengamat harus menjaga jarak dan diwajibkan juga setiap pengamat menggunakan masker, dan juga ada batasan terkait dengan kesehatan. Tidak boleh rukyat ini atau pengamat ini mempunyai penyakit yang nantinya akan bermasalah, dan juga diutamakan umurnya di bawah 50 tahun. Itu protokol-protokol yang juga dilakukan pada beberapa titik pengamatan. Ini memang protokol kesehatan itu harus diterapkan supaya kegiatan Ru'yatul Hilal ini bisa berjalan lancar tanpa ada masalah terkait dengan kondisi pandemik seperti saat ini. Baik, terima kasih Prof. Thomas Jamaluddin. Sekarang saya ke Menteri Agama. Pak Farul Rozi, di sini saya dengan Dr. Faris. Ini paling diperhatikan ketika takbiran esok, karena malam hari ini kita masih ada waktu untuk menentukan ini bagi masyarakat. Yang paling dikhawatirkan kalau berganti mikrofon, karena bisa droplet nanti akan terkontaminasi. Bahkan juga yang mulai coba-coba takbir keliling, nanti bermobilisasi ke daerah yang merah. Siapa nanti akan mengawasi dari pemerintah ini, Pak Menteri? Ya, kalau pemerintah semua ikut ngawasi. Kalau Kementerian Agama punya mulai tingkat bawahnya, kan di bawah ada KUA, ada penyuluh agama. Semua kita ngawasi dan menghimbau. Memang kalau masalah ibadah sehingga memang untuk katakanlah represi banget memang susah. Tapi kan kita ajak dengan penuh pengertian lah. Saya sebagai contoh ya, kemarin pagi saya video konferensi dengan Perhimpunan Pemuda Islam Timur Tengah dan Afrika. Kebetulan salah satu moderatornya tinggalnya di Madinah. Saya tanya gimana di Saudi, Pak, kalau di Indonesia orang sedang cinta-cintanya untuk kembali ke masjid, Bapak bayangkan bagaimana orang Saudi ini udah 1 bulan lebih tidak bisa ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Mereka berharap sekali Idul Fitri nanti bisa masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tapi ternyata apa? Pemerintah Saudi melihat keadaan COVID-19, dia memutuskan Ramadan 30 sampai dengan 4 Syawal lockdown semua 24 jam. Jadi gagal lagi. Tapi mereka taat karena dia tahu, meskipun saya kira mereka Islamnya kan kurang kental apa dibandingkan kita ya. Tapi mereka paham sekali, memang Tuhan mengajarkan manusia ya begitu. Kalau mudaratnya banyak janganlah gitu ya. Akhirnya mereka semua nerima kok, meskipun mereka cinta banget, rindu banget untuk masuk ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, ya mereka harus akui Tuhan mengajarkan manusia untuk mempertimbangkan dengan matang. Tetap fakaru kata Tuhan. Gunakanlah akal sehatmu begitu. Gitu, ya. Oke, ditahan dulu ini Pak Menteri. Mungkin saya ke Dr. Riza. Sebenarnya kalau yang paling aman, saya Dr. Faris di sini, yang paling aman jikalau memang kita tidak mau ada penambahan kasus di takbiran, di Lebaran, ditutup total, kita tidak mau seperti itu. Atau memang karena aturannya tidak tegas, ini mungkin ada celah. Bagaimana Dr. Faris? Ya memang idealnya kita personal lockdown ya. Jadi harus semua orang stay di rumah, tetap di rumah ya. Dan ini kan istilahnya fenomena yang bukan hanya ditanggung oleh umat muslim di Indonesia, tapi di seluruh dunia kan. Umat muslim di Arab Saudi mereka bisa disiplin gitu kan, dan kita paham bahwa yang semua aktivitas yang kita sedang bicarakan itu kan bukan hal yang wajib ya, dan tujuan utama yang harus dipertimbangkan adalah keselamatan. Jadi dengan tidak menambah resiko, maka itu pun sudah terhitung ibadah harusnya bagi setiap muslim yang taat. Oke, sekarang saya kembali kepada Pak Menteri. Pak Menteri, ini kan memang aturan di Indonesia kan tidak terlalu tegas ya, mulai dari masjid masih boleh dibuka, yang bertakbir juga boleh, tapi ada aturan-aturannya. Bahkan sholat Idul Fitri untuk zona hijau ini masih boleh. Tapi justru celahnya dikatakan di situ, jikalau ada masyarakat yang tidak disiplin atau mungkin petugas yang tidak bisa tegas, nah kebobolannya atau bisa ada terkontaminasi di sana. Bagaimana nih Pak Menteri? Kalau Kementerian Agama tidak membuat subjek to, artinya tidak mengatakan kalau kondisi ini boleh, kondisi ini tidak. Kami tegas saja mengatakan bahwa dihimbau keras jangan sholat Idul Fitri di lapangan maupun di masjid, karena mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Apalagi Idul Fitri itu kan sebetulnya sunnah ya, ditinggalkan pun nggak apa-apa, tapi kita masukkan dia kan sunnah muakkad. Kalau bisa jangan ditinggalkan, tapi tidak perlulah di musola atau di masjid. Karena kita sepakat pada saat sholat Jumat yang wajib aja kita merasa bolehlah kita lakukan, tidak kita lakukan gitu.
Apalagi kalau ini cuma sholat sunnah aja meskipun sunnah muakkad. Jadi lebih baik kita lakukan di rumah saja lah. Kemudian kami semua sedang berpikir supaya ada relaksasi di bidang rumah ibadah ini. Tapi kalau kemudian angkanya melonjak terus, ya bagaimana mudah dengan relaksasi? Sama aja dengan kita menyia-nyiakan upaya yang lalu dan membuat wabahnya bertambah menjadi-jadi. Tolonglah sama-sama kita taat, sehingga dengan demikian angkanya menurun. Kita semua cinta kok, ingin segera kembali ke masjid gitu ya. Saya pun apalagi, saya ketua pembina penasihat di beberapa masjid kok saya. Pribadi ya, bukan selaku Menteri Agama. Rindu kali kami udah masuk ke masjid itu gitu ya. Iya, ini memang kita harus adil nih. Saya ingin juga dengar ini suara-suara dari ustadz-ustadz, para alim ulama kepada mungkin dengan Ustadz Syarif ini. Memang banyak yang merindukan bahwa ramaikan masjid gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya kondisinya, Ustadz? Ya, fakta yang ada ini membuat kita menjadi rada bingung juga. Tempat yang sangat rentan untuk terjadi penularan, faktanya juga banyak terjadi. Di mal-mal dibuka, terus di bandara. Jadi kita merasa kenapa hanya masjid terus dijadikan fokus untuk. Jadi merasa ini, Mbak. Jadi kita memaklumi ketika di jalan kita ketemu macet banyak orang. Ini yang kemudian kita juga harus pahami di bahwa pasar juga ya? Di pasar juga. Ini istri saya bahkan cerita antri itu sampai panjang betul balik lagi karena memang kenapa di sana yang lebih dalam keadaan mereka tidak terjamin kebersihannya. Kalau di masjid kan bersih semua, wudhu semua, cuci tangan semua. Artinya mereka orang yang steril, lebih steril dibanding yang ada di pasar. Nah mungkin itu yang perlu dijadikan sebuah informasi bahwa ini kita sebenarnya sudah membatasi buat di pasar, di mall, cuma memang karena di luar kemampuan. Nah supaya benar-benar full kita ikhlasnya ini nanti takbiran dan juga lebaran, mungkin mohon dijawab dulu Pak Menteri. Ada pertanyaan seperti itu Pak Menteri, yang lebih beresiko diizinkan, tapi di masjid yang kita ingin kemudian diramaikan ada beberapa ketentuan Pak Menteri. Ya memang nggak diizinkan juga sebetulnya, belum ada relaksasinya. Memang ada rencana melakukan relaksasi, tapi kembali tadi kita bilang lah, orang Indonesia mohon maaf ya, banyak yang kurang disiplinnya, merasakan kok begini begitu baik begini, seolah mengambil keputusan sendiri. Tapi kita himbau janganlah. Kita semua sangat rindu banget untuk kembali ke masjid gitu ya. Jadi tolong kita tunjukkan sikap kita semua sama, sehingga angka menurun, kembali kita ke masjid nanti rame-rame. Dan Pak Jokowi juga bilang begitu. Saya juga rindu sekali mau segera datang ke masjid. Gitu ya, Pak Menteri tahan dulu, nanti dengan Prof. Thomas Jamaluddin juga saya nanti masih akan berbincang, tapi kita akan saksikan dulu kabar terkini berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ini memang sudah tinggal menghitung hari kita akan berlebaran. Itu artinya bahwa ini keramaian-keramaian ini juga mungkin malam hari ini akan semakin ramai. Saya ke Dr. Faris. Dr. Faris, kalau kita lihat kan kalau di pasar makin ramai, orang mau beli untuk kebutuhan berlebaran, beli baju juga gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga semakin beresiko atau bagaimana, dokter? Ya, tentu saja setiap ada titik yang di situ berkumpul manusia dan tidak ada social distancing, maka itu peluang bagi virus untuk menularkan ya. Dari orang yang tidak punya gejala ke sesama orang muda, mungkin juga berujung pada tanpa gejala, lalu dia pulang ke rumah, di sini ketemu sama ayah sama ibunya yang berusia lebih lanjut, dan di situ mungkin mulai ada musibah ya, muncul gejala ringan atau sedang ya. Nah jadi pada prinsipnya setiap ada tempat yang itu berkumpul manusia, disitulah tempat transmisi terjadi. Oke, sekarang saya langsung tanyakan kepada Pak Menteri. Pak Menteri, karena ada takbiran dan juga lebaran, ini mungkin di bawah naungan dari Kementerian Agama, tapi bagaimana kemudian supervisi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan aparat yang bertugas? Karena mungkin kemarin kalau saya ke BKT ini petugas yang ngawasin nggak sebanding dengan jumlah para pedagang yang berjualan kebutuhan lebaran. Apalagi pada saat sholat hari raya di zona hijau. Bagaimana kemudian Pak Menteri? Betul itu faktanya begitu. Sehingga kita harapkan sebetulnya pengertian dari semua kita lah gitu ya. Karena kalau mengharapkan yang aparat keamanan lah katakanlah, atau siapapun mungkin Kementerian Agama untuk bantu mengawasi, menghimbau, kan berapa jumlahnya dan paling bisa menghimbau, memberikan pengertian. Tapi kita semua lah sama-sama tolong betul lah ya. Karena kalau sudah melonjak lagi angkanya, kita udah sulit lagi. Saya masih ingat Gubernur DKI bicara pada beberapa waktu yang lalu ngomongkan bahwa DKI udah susah payah berhasil menekan sedikit aja
Oleh sebab itu saya tidak mau yang apa yang kami lakukan itu menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada seluruh di DKI, tidak boleh ada yang sholat di lapangan maupun di masjid. Semua di rumah masing-masing. Karena jangan sampai apa yang sudah kita lakukan susah payah itu menjadi sia-sia. Itu pernyataan Gubernur DKI. Saya kira sikap kita semua pasti sama dengan itulah ya. Jangan nanti kita udah setengah mati mengusahakan sia-sia. Sehingga kelihatan kan berapa banyak di TV itu dokter-dokter pada mengeluh, perawat mengeluh. Kami setengah mati merawat pasien supaya mereka bisa sehat kembali. Tapi kalau di lapangan kok seperti itu, kami kecewa sekali katanya gitu. Ya tekad kita bersamalah tolong supaya melakukan ini dengan baik. Nah ini menyambung dikatakan oleh Pak Menteri ya susah juga kalau masalah aparat memang terbatas. Tapi ada suara-suara dari petugas medis yang sudah kewalahan menangani. Tapi bagaimana caranya mungkin Pak Menteri juga nanti akan menimpali Ustadz Syarif untuk ikhlas membatasi atau juga beribadah di rumah. Memang jikalau daerah kita adalah bukan daerah hijau. Bagaimana caranya supaya ikhlas itu? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.